Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu.
Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran kembali saya renung pagi hari ini Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Silakan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini dalam naman-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Halo, shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Bu Foni, Pak Paulus, Bu Tiar, Pak Salmon, Patrick, Bu Titik Sulistiani, Pak Saiman dan Ibu, Pak Yusak dan Bu Ineke, Pak Mei, Bu Ruli, selamat pagi. Bu Titik Sulistiani, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Pak Simeon, Bu Simeon, CCMI. Mari kita baca Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Kita baca di dalam Ibrani 13 ayat 5 ya. Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Amin. Amin, amin, puji Tuhan. Pagi ini kita belajar tentang Henry David Thoreau, yang pernah menyebut kota sebagai tempat banyak orang mengalami kesepian bersama-sama. Kata-kata ini ada benarnya ya. Ingat enggak saat kita masih muda itu ada lagu populer seperti Lonely, oh Mr. Lonely, yaitu Pak Gem bisa nyanyi itu ya. Mr. Lonely, Engelbert Humperdinck ya. Only the Lonely dan Eleanor Rigby menggambarkan rasa terasing dan kesepian yang mendalam. Kemarin malam saya membaca quotes dari seorang motivator terkenal, bahwasanya statistik menunjukkan bahwa di negara kanguru ya, dan di negara maju lainnya banyak orang tua yang
merasa sendiri dan kesepian, ya, lonely, Mr. Lonely, ya. Mereka mempunyai anak-anak yang mencar, ya, mencar dalam arti di Amerika lah, di Eropa lah, pokoknya tersebar di mana-mana, ya. Saya juga menemukan seorang kakek yang duduk seorang diri termenung-menung di bangku panjang, sebelahnya nggak ada orang menemani, ya. Terus saya bertanya, di mana kamu tinggal? Di sini, gitu, menyebutkan suatu nama. Itu di Opera House, ya, dekat Opera House, satu keramaian, ya, ikon dunia, ya, di Sydney. Kemudian dia ngomong, saya tanyain, apakah kamu punya anak? Punya. Di mana anakmu? Ternyata anaknya di luar negeri, ya, dan ia tinggal sendiri. Saya lihat how lonely he is, ya. Dia sendiri tenger-tenger gitu, ya. Siapa hari ini yang kepingin sendiri, ya? Karena terlalu horeg, terlalu rame gitu, ya. Pengen sendiri, bener nggak, ya? Jadi mengapa orang-orang tua juga memilih, nanti kalau aku tua aku nggak mau ikut anak, aku lebih baik tinggal di panti jompo. Maka pada hari ini orang-orang berlomba bikin panti jompo yang mewah, ya, yang mehong, ya, yang fasilitasnya ada dokternya, ada kliniknya, ada pokok macam-macam untuk menyenangkan hati orang tua, ya. Kebanyakan anak-anak kan makin dia makin tinggi pangkatnya, makin banyak gelarnya, itu super sibuk, ya. Dan mereka walaupun sekarang ada internet, tapi mereka juga harus pergi ke mancanegara, ya. Nah, akhirnya orang tua kan tidak terpelihara dengan suasana, ya. Memang makan, minum, pakaian cukup, tetapi hubungan, ya, hubungan atau komunikasi itu tidak lagi ada, ya. Paling-paling pakai WA call, paling-paling pakai Zoom gitu, ya. Tetapi bergurau atau pijet-pijetan, ya, dipijeti enggak nih? Sering kalinya enak kalau dipijeti gini. Enggak ada lagi, ya. Masuk pakai pijet virtual kan enggak. Jadi disinilah perbedaannya, ya. Tidak berpelukan juga, ya. Jadi hubungan, apalagi waktu COVID, ya. Waktu COVID itulah kita ngalami masa-masa isolasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Media sosial juga memperparah kesendirian itu, ya. Karena mereka menawarkan koneksi tanpa hubungan yang nyata, ya. Kesepian tampaknya sudah menjadi pandemi tersendiri. Dan survei itu membuktikan bahwa orang-orang yang tinggal di panti jompo itu memang sukacita 1 tahun pertama, saudara. Tapi tahun kedua mulai tukaran. Bener gak? Yeah. Mulai merasa si A, si B ini resek ganggu dia, ya kan? Mulai ini cerita yang diulang-ulang kayak kaset rusak bencekno, ya kan? Jadi akhirnya bisa berantem loh, saudaraku, ya. Saya punya sesama dosen, ya, yang kadang-kadang itu ada apa? Ya ini tadi habis dari panti, kenapa? Orang tua-tua podo berantem. Waduh, kadang-kadang mungkin menaruh odol hilang atau bendanya ketelesut kemana padahal mereka lupa naruh dan sebagainya, itu bisa berantem loh, saudara, ya. Nah, jadi harus didamaikan lagi. Ternyata ada persoalan-persoalan khusus, ya, di situ juga. Nah, mereka juga terpisah kan dari keluarga, merasa kesepian. Ini orang-orang sepenanggungannya itu bencekno kabeh. Ya lain, ya, teman podo tuwek, saudara saya. Jadi akhirnya disitulah Kalau sudah tua itu jadi becek, no, ya. Jadi anak-anak itu kurang suka dengan kita, gitu. Makanya kita nek tua wis meneng salah, ngomong salah, wis ndak tahu lah nanti dinikmati, ya. Jadi kisahnya itu akhirnya mereka seneng untuk mengakhiri hidup mereka, loh, aneh, ya. Jadi ketika di dalam kesendirian itu mereka dengan sukarela mematikan diri mereka sendiri gitu, ya. Karena saking kesepian, lonely, oh Mr. Lonely, ya, ya seperti itu. Nah, maka ada satu
uji coba atau suatu proyek ya yang mendekatkan orang tua dan anak atau cucu, walaupun itu mungkin bukan cucu mereka ya. Jadi didekatkan gitu ya, generasi tua dan generasi muda ini didekatkan. Artinya apa? Ya ada anak-anak muda, anak-anak kecil yang diajak menemani mereka gitu ya. Mungkin weekend bersama-sama mereka, bergurau atau apalah, ya bercakap-cakap, mendengarkan obrolan dan sebagainya. Nah, ini adalah jalan-jalan keluar untuk mengatasi pandemi kesepian, saudaraku ya. Nah, halo Bu Yanti ya, Bunda lagi sakit. Nah, anak merawat ibu itu wajib. Ya. Nah, semoga ibu kalau dirawat sama anak sendiri itu kan seneng ya, cepat pulih gitu ya, daripada sama perawat gitu ya. Apalagi nek perawatnya sadis ya, maksudnya galak gitu loh, disiplin. Kan pasti nggak seneng ya. Nah, begitu juga kelahiran Kristus ya. Supaya dikatakan demikian, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Yesaya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, coba direnungkan ya. Bagaimana Allah itu menyertai kita. Jadi kita itu tidak dibiarkan sendiri ya. Kalau kita merasa kesepian, pasti kita sedang berpikir yang apa ya, melo-melo yang seharusnya tidak kita pikirkan lah ya. Tadi pagi saya keluar halaman menyapu jalanan, tidak ada orang jalan, masih sepi, masih 5:30 ya, jam 6 kurang seperempat. Saya suka mendengarkan suara burung ya, bukan burung-burung yang mahal, bukan. Burungnya tetangga mahal-mahal, tapi tadi pagi kok enggak bersuara, enggak tahu, capek barangkali. Itu saya mendengarkan burung pipit, burung liar itu berceloteh riang gitu ya. Sambil saya nyapu dengan sapu kerik ya, krek gitu ya, pohon-pohon, daun-daun yang itu berjatuhan saya sapu gitu. Lah, saya menikmati sendirian bersama burung-burung itu ya. Dan saya merasa, oh saya melihat sukacitanya burung-burung itu ikut sukacita ya. Ikut merasa, dunia ini sebetulnya gak sepi gitu ya. Kita bisa mendengarkan suara, dalam tanda kutip, suara surga ya. Suara yang kita gak bisa beli gitu ya. Kalau kita ambil itu burung-burung terus kita kurung, gak bisa nyanyi seperti itu ya. Jadi bagaimana mereka menyanyi bersiul dengan gembira itu transfer spirit ya, seolah-olah oh saya juga harus seperti itu ya, berceloteh riang gitu ya. Memang manusia kan makhluk sosial. Ketika diem aja, nggak ada teman, nggak ada apa, apalagi tinggal di rumah sakit, di ICU, mesin semua tatitut itu kan bisa ndak enak gitu ya. Tapi berlainan kalau dengan mendengarkan suara alam, kicauan burung, desiran bambu ya, bergeseknya daun bambu, itu wow banget gitu ya. Kalau saudara ada di alun-alun kota terus mendengarkan suara sepeda motor ya, apalagi ya kalau ada sepeda motor brong, kemudian bising, itu rasanya bisa pusing gitu ya. Nah, renungkan sejenak. Apakah Allah menyertai kita waktu kita pusing? Apakah Allah menyertai kita ketika kita happy mendengarkan suara surga? Mari, kita tidak pernah sendirian ya. Kita ini, setiap manusia di bumi ini tidak pernah sendirian. Ada Allah yang selalu menyertai kita. Amin. Bagi orang percaya ada Yesus yang menyertai kita. Nah, keluarga, mungkin hari ini kita tidak punya keluarga dekat ya, karena semua pergi ke mancanegara, kerja di sana, tinggal di sana ya. Tapi saudara bisa menemukan keluarga baru ya di dalam komunitas. Saya melihat ibu-ibu itu punya komunitas tersendiri ya. Komunitasnya itu heboh banget ya. Komunitas apa itu Pak? Makan-makan ya.
Kita makan Kuliner. biasa kuliner. Iya. Kuliner, ngelencer-ngelencer. Jadi bapak-bapak itu ditinggal di rumah, terus ibu-ibunya itu ngelencer-ngelencer. Dan fenomena itu saya melihat semuanya ya, ibu-ibu pengajian ya naik bis, ya geruduk-geruduk 30 orang, foto-fotoan gitu ya. Mereka menikmati gitu ya. Ibu-ibu kaum Nasrani naik bis satu Kaum wanita. kaum wanita. Terus ada persekutuan kaum wanita, lah kok sengaja pergi ke Trawas toh. Oh seneng banget ya, heboh banget. Jadi bapak-bapak ditinggal di rumah gitu ya. Jadi bagaimana? Ini ibu-ibu stres ya. Jadi daripada ruwet di rumah terus pergi itu seneng banget. Padahal ya jam 4 sore sudah sampai rumah lagi gitu ya. Asal jalan pulang terus stres lagi. Ya stres lagi. Haleluya. Ya. Bu Rufinus berkata begini, benar Bu Gembala, saya juga Ibu Simeon senang dengar suara burung yang sedang terbang dan ada sukacita dan kebahagiaan tersendiri yang dirasakan. Iya benar loh. Jadi memang saya tidak membangun rumah saya itu full ya, tapi ada taman di belakang yang luasnya satu rumah lagi. Satu rumah kecil. 8 kali 12 itu lah sak rumah saiki. Sekarang kan rumah 6 kali 9 ya. Iya toh? Hah? Iya loh. Ya ini bisa dibangun satu rumah kecil, tapi enggak bakalan saya bangun rumah kecil buat apa. Tapi saya kasih rumah untuk burung. Yaitu pohon-pohon tanaman rambat di mana mereka bisa bertelur di situ. Dan ketika jam 10 nanti setengah 10 itu kalau saya sarapan, itu mereka datang ya. Burung-burung itu bergayut di apa itu pot gantung, terus turun makan makanannya anjing. Ini aneh sekali loh saya lihat. Loh kenapa ya anjing saya itu kadang-kadang makanannya itu ditampel ya, ditumpahkan. Jadi tersebar gitu. Ternyata dia kasih makan temennya itu ya anjing kasih makan burung. Burungnya enggak dimakan. Anjing itu terus bergayut, terus turun, terus ngambili makanan anjing. Nah di situ saya melihat itu sesuatu yang enggak ada ya di film-film itu enggak ada gitu ya. Tapi saya enggak bisa memvideo ya, mesti perlu kamera tersembunyi kan ya. Ya cita-cita sih, tapi belum belajar moto. Nah kembali kepada kita. Kita itu tidak pernah sendirian ya. Ngelihat itu aja itu kami berdua itu seneng ya. Sambil sarapan tuh lihat-lihat tuh burungnya datang gitu atau berenang ya, dia berenang di kolam. Siang setengah 2 mereka datang untuk mandi di kolam pot yang diisi kita isi air dengan air. Jadi dia berani datang untuk mandi di situ. Sepa ya. Terus ada yang itu loh, gantian merayu. Mereka itu gantian ya. Ada pertama burung kecil yang datang, lalu burung agak besar, terakhir burung yang besar itu kutilang itu datang semua lari. Kalau yang besar lari, datang gantian. Ya itu sukacita mereka ya. Ada yang ini burung yang merayu, burung jantan dan betina. Saya lihat, oh ini pacaran ini. Jadi mereka itu nggak tahu ngomong apa ya. Mungkin janji-janji gombal nggak ngerti ya. Saling apa ya berceloteh gitu ya, bersayang-sayangan gitu. Saya melihat gitu. Iya ya burung aja iso akor ya. Tapi manusia tambah lama tambah ndak akor ya. Tambah jahat. Tapi di sini yang mendengarkan siaran ini orang baik semua ya. Sabar-sabar semua. Apa ya, romantis semua, lemah lembut gitu ya. Ya Bu Yanti ya. Jadi kita ini ayo dengan keseharian kita, kalau kita merasa sunyi, sepi, apalagi kalau kita sudah dipanggil Mbah Uti ya, anak-anak, cucu-cucu tidak bersama kita, baiklah ambil cucunya tetangga ya. Saya punya tetangga itu Pak Mei, walaupun tetangga jauh ya, tapi ada satu anak Pak Mei yang apa itu ngintil, apa itu pengintil, ikutan. Jadi kalau Sabtu, kalau Minggu, kalau hari biasa itu datang
Dan kami membuat kue bersama-sama, belanja sama dia belanja. Lah saya kan enggak kelihatan itu harga-harga di supermarket itu ya, cilik-cilik banget terus dibawa gitu ya. Ya apa saya enggak mau dodok-dodok enggak bisa berdiri nanti. Lah dia yang baca gitu ya. Dia yang baca, dia yang Matanya masukkan. masih jeli ya. Dia kan masih jeli ya matanya. Itu berapa yang murah mana? Sekalian saya didik. Cari yang murah. Terus Ya karena dijual lagi ya. Gunanya kan Terus ini, beda-beda. ya benar. Ini tepung apa, akhirnya dia pinter loh. Dia tahu. Nah ini yang murah mana. Nanti kalau 10 biji harganya berapa. Berarti satu berapa. Jadi di sela-sela saya mengajak dia belanja, saya mendidik dia juga ya dengan matematika. Berhitung. Nah, jadi akhirnya enggak merasa sendirian ya. Coba kalau kita belanja di supermarket dewek. Kan capek ya. Capek loh. Iya. Mbak ngambili minyak, ngambili itu berat-berat ya. Ya capek juga, terus dorong. Ya ada kurir sih. Tapi ya mereka ya terbatas kan. Nah, maka dari itu ya kalau bukan belanja mesti ngajak saya, ayo kamu sana apa mau belanja ya enak. Jadi kita tapi dia kasir nek saya ajak. kita milih, setelah saya bawa ke kasir dan saya bayar, itu yang paling enak. Jadi Tuhan memberikan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah, amin. Haleluya. Ya benar loh ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Benar Kak ya. Jadi berbahagialah yang masih punya pasangan ya. Tapi yang belum punya pasangan ataupun sudah kehilangan pasangan, ya tetap berbahagia karena pasanganmu sekarang adalah Allah di dalam nama Yesus. Amin. Apapun yang Anda hadapi hari ini, Bapa Surgawi hadir menyertai Anda. Izinkan Dia menolong Anda dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan hidup yang ada. Dia selalu menyertai Anda. Amin. Amin. Jadi Bu Lili tidak sendirian kan di New York, ada anak, ada teman, ada cucu, walaupun jauh juga ya. Ya akhirnya ya jalan sendirian ya di kota New York dengan tinggi bangunan pencakar langit itu rasanya sepi apa enggak ya. Orang-orang jalan apalagi Natalan gini, orang jalan muter-muter nggak ada yang ngerewes kita. Ya kan? Bu Reni nulis gini, burungnya Pak Fran kalau makan dilipat, kupatkan biar tumpah-tumpah dikipatnya supaya burung perkutut liar yang datang mesti ikut makan masuk dalam pagar rumah. Iya memang. Jadi burung-burung itu kayaknya kita marah ya karena dikasih makan kok makanan ini diaduk-aduk, dibuang-buang gitu ya. Ternyata mereka kasih temannya makan loh ya. Itu loh ya. Luar biasa ya. Jadi pagi hari ini kita belajar ya. Ada Allah yang menyertai kita dalam kesendirian kita. Bu Lili ngomong cucu-cucu di Indo, Bu Evi. Iyalah, New York ambil Indo aduh banget. Ya itu cucu-cucu anak-anaknya orang dipinjam. Mungkin kalau di sana nggak boleh ya. Tapi kalau di Indo ini ya masih lumayan lah, masih boleh dititip-titipin gitu ya. Ya. Ayo kita syukuri. Apakah kita sendirian? Apakah kita di rumah? Disyukuri daripada di panti jompo nanti gegeran. Ya kan? Podo ae di rumah gegeran, di panti jompo ya gegeran. Makanya ndak usah gegeran ya. Jadi apa ya baik-baik gitu loh ya. Damai gitu ya. Supaya apa? Ya di mana aja kita bisa gegeran kok ya. Bener. Itu kan tergantung hati kita gitu ya. Kalau hati kita dalam ketenangan, kita percaya Tuhan itu memelihara kita, kita pasti mendapatkan bagian kita. Ya kita enggak iri hati lah. Kita semakin dekat sama Tuhan. Haleluya. Di usia kita yang makin bertambah. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami. Luar biasa Engkau Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Sehingga kami bisa melakukan kehidupan ini dengan sukacita,
bahagia, damai sejahtera, karena Engkau selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami. Kami tidak merasa sendiri karena ada teman sahabat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kami di dalam kesendirian kami. Makasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk ibundanya Bu Yanti yang sakit. Tuhan menjamah, Tuhan memberi kesembuhan, sehingga pulang kembali ke rumah berkumpul dengan anak mantu cucu dalam keadaan bahagia. Juga Bapak Artoyo yang ada di ICU, semoga cepat pulih dan ia bisa kembali ke kamar biasa. Kami juga berdoa untuk Gebi yang apakah hari ini jadi operasi atau tidak. Tuhan, Engkaulah yang mengoperasi Gebi dan memberi kesembuhan buat Gebi. Memberkati kedua orang tuanya yang gantian menjaga supaya mereka juga tetap sehat, kuat, dan tetap bersemangat. Kami menyerahkan orang-orang lansia yang ada di panti jompo, yang mereka kesepian, mereka yang di rumah tapi kesepian. Tuhan tolong mereka, mengingatkan bahwa Allah selalu menyertai mereka dan memberikan kegiatan yang ringan tetapi bermanfaat buat mereka, membersihkan rumah, menyapu berem dan sebagainya, menanam bunga-bunga dan sebagainya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberi kami kekuatan, kesehatan, saling berbagi di dalam segala permasalahan. Kami mendapat kekuatan baru. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan, haleluya. Sampai ketemu besok, Bu Reni, Pak Franyanto, Bu Lili, Esther, Sepsi, Pak Anton, Bu Foni, Iya. Bu Tiar, Bu Yanti, Pak Salmon, Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Titik Sulistiani, Pak Bambang, Pak Simeon, Bu Simeon, CCMI, Bu Elias, Pak Elias, Pak Lukas, Bu Wiwi, semua yang sudah bergabung yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu besok Senin ya. Yes. Besok kita ibadah. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Amin.